Assalamualaikum anak-anak kelas 7 MTS Manbaul Huda. Alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa lagi walaupun tidak bertatap muka langsung. Semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Kita baca dulu ini ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi harus tetap semangat untuk belajar ya dengan segala kondisi keadaan apapun itu ya. Mengawali semester 2 kali ini kita akan belajar materi perbandingan atau disebut juga rasio. Di sini siapa yang suka membanding-bandingkan? Ya, bisa saja membandingkan nilai ulangan, bisa juga membandingkan uang jajan, membandingkan berat badan. Ya, ternyata kegiatan sederhana yang biasa seperti itu ada kaitan erat dengan materi matematika. Ya, di sini kita akan belajar. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di bab perbandingan? Yang pertama yaitu mengenal perbandingan. Sebetulnya ini sudah kalian pelajari di SD kelas 5. Tapi kita akan mengulas sedikit ya, yang lupa kita akan ingatkan kembali ya. Kemudian ada jenis-jenis perbandingan. Ada 3 ya, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ini yang baru. Nah, lalu ini skala ini sebetulnya sudah juga ya di SD. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perbandingan dulu. Ibu akan mengingatkan lagi materi-materi tentang perbandingan yang ada di kelas SD waktu itu ya. Nah, ini pengertian dari perbandingan yaitu membandingkan dua nilai atau lebih yang memiliki besaran atau satuan yang sama. Syaratnya harus memiliki besaran dan satuan yang sama. Ya. Coba Ibu di sini akan memberikan beberapa kasus. Kasus yang pertama. Berat badan Ani 2 kali lebih besar dari tinggi badan Yudi. Kira-kira ini bisa dibandingkan atau tidak untuk kasus yang pertama? Ya, betul ya, ini tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena ini besarannya berbeda. Yang satu berat badan, yang satu tinggi badan. Beda ya, berat badan satuannya kilogram, tinggi badan satuannya sentimeter, berbeda satuan. Jadi tidak bisa dibandingkan. Paham tidak kira-kira? Coba sekarang yang kasus 2. Sekarang untuk yang kasus 2, tinggi badan adik 110 cm, sementara tinggi pohon beringin 2 meter. Kira-kira ini bisa dibandingkan atau tidak? Tinggi badan adik dengan tinggi pohon. Ya, betul ya, ini bisa dibandingkan. Kenapa? Karena besarannya sama, yaitu sama-sama tinggi badan dan tinggi pohon. Meskipun satuannya berbeda, kita akan samakan satuannya menjadi sentimeter. Kenapa Ibu tidak diubah ke dalam meter? Karena biasanya jika kita akan menyamakan satuan, itu cari satuan yang paling kecil. Antara meter dengan sentimeter, mana yang paling kecil? Yaitu sentimeter, ya. Sentimeter lebih kecil daripada meter. Maka tinggi adik tetap di 110 cm. Tinggi pohon itu asalnya 2 meter, berubah menjadi 200 cm. Ya, itu tadi pengertian perbandingan. Sekarang kita lanjutkan materinya. Ada 2 cara untuk menyatakan perbandingan. Yang pertama dalam bentuk selisih, yang kedua dalam bentuk pembagian atau pecahan. Dalam bentuk selisih biasanya ditulis ke dalam bentuk kalimat. Tapi kalau bentuk pembagian atau pecahan, ini ya yang sering kita temui, yaitu A banding B atau A per B. Ini semuanya sama dibacanya, yaitu A banding B. Mau dalam bentuk pembagian seperti ini boleh, atau dalam pecahan begini juga boleh ya, penulisan perbandingan. Ya, untuk lebih jelasnya
Ibu siapkan ini kalimat. Umur ibu 45 tahun dan umur ayah 50 tahun. Nah, kita akan ubah kalimat berikut ke dalam bentuk perbandingan. Tadi kita sudah belajar bahwa perbandingan itu bisa ditulis ke dalam dua bentuk ya. Yang pertama selisih, yang kedua bentuk pembagian atau pecahan. Untuk yang bentuk selisih, kalian bisa tulis seperti ini kalimatnya. Umur ibu 5 tahun lebih muda dari umur ayah. Sebetulnya ini tuh sudah membandingkan, yaitu 5 tahun lebih muda. Itu perbandingannya. Ya, atau jika mau ayah dulu boleh. Umur ayah 5 tahun lebih tua dari umur ibu. Ya, itu dalam bentuk selisih berupa kalimat. Sekarang jika ingin bentuk pembagian atau pecahan, kalian boleh ibu banding ayah atau ayah banding ibu, sama saja. Yang berbeda nanti ya di angkanya. Kalian harus perhatikan urutannya. Untuk ibu ini 45 dulu ya, karena di sini 45. Lalu ayah berbanding 50, ayahnya 50. Hati-hati urutannya. Jika ibu dulu, maka tulis umur ibu, lalu ayah. Kita sederhanakan, 45 berbanding 50, kita sama-sama bagi 5, jadinya 9 banding 10. Jika ayah banding ibu, maka 50 banding 45 ya. Sederhanakan menjadi 10 banding 9. Bentuk pecahan Bu boleh? Boleh. Tinggal kita bentuk ke pecahan 9 per 10 dan 10 per 9. Begitu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasan ya. Kalian bisa lihat dulu di sini bentuk-bentuk soalnya, ada 4 soal. Sebelum Ibu bahas, coba kalian uji diri sendiri dulu sampai mana pemahaman kalian terhadap perbandingan. Sebelum melihat slide berikutnya, di pause dulu videonya, coba kerjakan dulu ya. Lalu nanti kita samakan. Oke, kita mulai pembahasan untuk nomor 1. Nyatakan perbandingan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Yang A dulu ya, 3 lusin banding 3 kodi. Ini satuannya berbeda ya, yang satu lusin, yang satu kodi. Kita harus samakan dulu satuannya. Ya, ini sama besarannya, besaran apa ini jumlah ya, besaran banyak ya, lusin dengan kodi. Kita samakan. Satu lusin itu adalah 12, satu kodi itu 20 ya. Jadi 3 kali 12 dan 3 kali 20. 36 banding 60. Ini belum selesai karena untuk perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kita bagi 6, hasilnya 6 banding 10. Masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2, 3 banding 5. Nah, ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang B. 100 liter berbanding 5 meter kubik. Nah, ini satuan apa nih? Satuan volume ya. Volume. Liter dengan meter kubik ini satuan volume. Ayo kita ingat lagi satuan volume ketika di SD. Ada tangganya gitu ya. Coba urutannya. Ada yang masih ingat? Kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar-mandir. Nah, ini ya. K, H, D, A, M, D, C, M, M. Karena ini satuan volume, maka menggunakan meter kubik. K-nya jadi km kubik, H-nya hm kubik, D-nya dam kubik di meter ya. Terus ini meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini Ibu liter. Liter ada di mana? Liter itu ada di desimeter kubik. Jadi 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 100 liter artinya 100 desimeter kubik berbanding 5 meter kubik. Nah, yang meter kubiknya kita ubah ke dalam desimeter. Kenapa? Karena lebih kecil desimeter ya. Jadi semuanya kita ubah ke desimeter, bukan ke meter. Ya, paham ya? Karena ini satuan volume, untuk turun satu tangga ini kita kalikan 1000. Kalau naik kita kalikan
kita bagi 1000 kalau naik ya. Kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Karena satu tangganya nolnya 3. Pangkatnya kan 3 ya. Maka 5 meter ini artinya menjadi 5 kali 1000 ya, karena turunnya satu tangga. Ini berarti sama-sama desimeter ya, sudah sama. Ini 100, yang ini 5000, 5 kali 1000. Tinggal kita sederhanakan 100 dengan 5000, kita sama-sama bagi dengan 100. Jadi tinggal 1 berbanding 50. Nah, itu ya contoh soal nomor 1 beserta pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan persegi panjang berikut, ada 6 kali 4 ya ukurannya. Tentukan perbandingan lebar dengan panjang. Nah, yang 6 cm itu ini adalah panjang, yang 4 cm ini lebar. Lalu lebar berbanding panjang. Jadi lebar dulu ya, baru panjang. Lebarnya 4, panjangnya 6. Kita sederhanakan ya, karena 4 banding 6 itu belum selesai, harus dalam bentuk paling sederhana. Kita sama-sama bagi 2, jawabannya 2 banding 3. Ini sudah paling sederhana. Lalu panjang keliling. Panjang berbanding keliling. Panjangnya sudah ada 6 cm, tinggal kelilingnya nih. Keliling persegi panjang kita harus cari tahu ya, rumusnya kalian masih ingat ya, rumus persegi panjang. Untuk keliling 2 kali P tambah L, untuk luas P kali L. Jadi kita masukkan rumus yang ini ya ke dalam sini, ke dalam keliling. 6 banding 2 kali P tambah L. P-nya kita ganti dengan 6, L-nya kita ganti dengan 4. Jadi 2 kali 10, 20. 6 banding 20 kita sederhanakan lagi, jadinya 3 banding 10. Ini sudah yang paling sederhana. Next, soal nomor 3. Nah, ini perbandingan uang. Anggi dengan bintang. Kita jawab ya, kita cari tahu dulu apa aja yang diketahuinya. Anggi berbanding bintang itu 3 banding 2. Lalu jumlah keduanya berarti jumlah uang Anggi dan uang bintang itu 100.000. Yang ditanyakan adalah berapa uang Anggi. Sebenarnya untuk mencari tahu jawaban ini tuh ada banyak sekali cara ya. Ibu lihat juga kemarin kalian mengerjakannya itu beda-beda caranya. Nah, Ibu akan jelaskan 2 cara ya. Cara yang pertama, Anggi banding bintang itu 3 banding 2. Nah, 3 banding 2 ini adalah 3 dari sesuatu dan 2 dari sesuatu. Jadinya ini 3x banding 2x. Ibu di sini dimisalkan x ya. Kalian boleh y, boleh a, apa aja ya. 3x banding 2x. Jadi ditambah dengan x. Lalu jumlah keduanya 100.000 ya. Ini di soalnya. Kemudian artinya kita jumlahkan Anggi dengan bintang, tapi menjumlahkannya yang ini, yang sudah memakai X. 3X tambah 2X jadi 100.000. Maka 5X ini ya, kemarin kita sudah belajar aljabar ya. 5X sama dengan 100.000. Kita cari tahu dulu X-nya berapa. X sama dengan 100.000 dibagi 5. Maka X 20. Jadi langkah yang pertama kita akan mencari X-nya ya, setelah dibuat 3X banding 2X, lalu kita mencari nilai X-nya. Selanjutnya, karena kita akan mencari tahu nilai uangnya Anggi, maka Anggi itu berapa? Anggi itu 3X ya, sudah bukan 3 lagi tapi 3X kita pakainya. Anggi 3X, X-nya kita ganti dengan tadi ini 20.000. Maka 3 kali 20 sama dengan 60.000. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, ini yang sudah sering dipakai oleh kalian di kelas SD ya, Ibu akan ulas kembali. Nah, kalau cara yang kedua ini Ibu pindahkan lagi yang diketahuinya, Anggi banding bintang 3 banding 2, jumlah keduanya 100.000. Ini mah langsung kita cari apa yang ditanyakannya adalah Anggi ya, langsung nih Anggi sama dengan Anggi itu 3 ya perbandingannya. Anggi 3, kita langsung tulis 3 kali dengan angka yang diketahui di soal. Nih 100.000. Jadi langsung 3 itu punya Anggi, punya yang ditanyakan.
3 kali 100.000 dikali angka yang diketahui, lalu dibagi dengan, karena ini 100.000, ya 100.000 ini adalah jumlah, maka ini pun sama, dibaginya itu harus dengan jumlah, sama-sama jumlah. Ya, ini yang diketahuinya jumlah, maka dibaginya juga dengan jumlah. Jumlah dari 3 tambah 2, yaitu 5. Itu ya. Nah, gimana lagi lanjutnya? 100.000-nya kita bagi dengan 5 sama-sama 20.000 ya. 3 kali 20.000 sama dengan 60.000. Nah, ini sama ya. Sama mau langkah 1, mau cara 1 atau cara kedua terserah kalian. Sekarang coba Ibu ingin tanya dengan cara yang kedua, jika ditanyakannya adalah uang bintang, bagaimana? Langsung ya, sama. Bintang itu berapa? Bintang 2. 2 dikali 100.000, angka yang diketahui, dibagi, karena ini jumlah yang diketahuinya, maka ini pun harus jumlah. 3 tambah 2, jadi 5 ya. Sama dengan 2 kali 20.000, jadinya 40.000. Begitu ya, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir nomor 4. Sama sebetulnya seperti nomor 3 ya. Coba di sini yang diketahuinya adalah Bayu banding Budi itu 5:8, selisih keduanya 12. Yang ditanyakan jumlahnya sekarang. Jumlahnya, jadi Bayu ditambah Budi ada berapa kelerengnya? Jika perbandingannya itu 5:8 dan selisihnya itu 12. Selisih itu berarti dikurangi ya. Nah, cara yang pertama, tadi masih ingat ya, kita pakai X, 5X banding 8X. Oke, terus yang diketahuinya selisihnya 12. Selisih itu berarti besar kurangi kecil. Nah, kita kurangi ini, 8X kurang 5X sama dengan 12 ya, 12-nya dari sini kan, yang ini. Kalau tadi mah jumlah ya, yang nomor 3, kalau sekarang selisih. Nah, 8X kurangi 5X, 3X sama dengan 12. Kita akan mencari X. X-nya sama dengan 4. Ya, sudah ketemu nilai X. Langsung deh yang ditanyakannya apa? Jumlah keduanya. Kita jumlahkan antara ini 5X ditambah 8X ya. Berapa tuh? 13X ya. X-nya kan kita sudah tahu tadi. X-nya kita masukkan ini 4. Jadi berapa? 52 jumlahnya, begitu. Langsung ketahuan ya, jumlahnya itu 52. Dari 5X tambah 8X. X-nya kita ganti dengan 4. Itu langkah cara yang ke-1. Sekarang cara yang kedua. Nggak pakai X ya. Kalau cara yang kedua langsung nih ditanyakannya adalah jumlah. Jumlah berarti kita jumlahkan ini 5 tambah 8. Berapa? 13 ya. Ini dari 5 tambah 8, 13-nya dikali angka yang diketahui di soal. Ini 12 ya. Lalu setelah dikali angka yang diketahui dibagi dengan selisih. Kenapa? Karena ini kan 12-nya itu selisih ya. Maka ini pun harus selisih. Selisih sama. Ini dengan ini harus sama. Kalau ini yang diketahuinya jumlah, ini pun harus jumlah. Tapi karena ini selisih, maka dibaginya juga harus dengan selisih. Selisih dari 8 dikurang 5, yaitu 3. Nah, oke, 12 dengan 3 bisa kita bagi. Jadinya 13 kali 4, hasilnya 52. Sama ya, 52. Nah, sekarang kalau dengan cara yang kedua, Ibu ingin tanyakan nilai Budi. Bukan nilai Budi, kelereng Budi. Berapa jumlah kelereng Budi? Pakai cara yang kedua yuk. Pakai cara yang kedua. Langsung Budi sama dengan 8 perbandingan Budi dikali angka yang diketahui yaitu 12 dibagi dengan 3. Karena ini selisih, maka ini pun harus sama, selisih juga. Ya, sama dengan 8 kali 4 yaitu 32 gitu ya. Kalau langkah ke-1 untuk mencari Budi gimana? Untuk mencari Budi itu 8X. X-nya kita ganti dengan 4. 8 kali 4. Berapa 8 kali 4?
32 ya, sama ya. Oke, begitu ya anak-anak. Ini ya 8 dikali, ini Bu lanjutkan lagi. 8 dikali, kok 3? Salah. X-nya itu adalah 4 ya. 8 dikali 4 itu sama dengan 32 ya, sama. Tuh, kalau mau pakai cara yang satu atau langkah yang kedua itu sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya anak-anak. Assalamualaikum.